Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis apa mengenai kasus memahami tren kreativitas komunikasi pemasaran. Untuk tim dari kami terdiri dari 6 orang, ada Alia Putri Gusra Munaf, ada Muhammad Iftaul Huda, ada Dede Ilmar Rahmawati, ada saya sendiri Muhammad Tatan Ramadan, lalu ada Muhammad Gibran Satria Utomo, dan terakhir ada Yudhistira Ahmad Kurniawan. Next. Untuk situation analysis akan dibacakan oleh Alia dan Gibran. Untuk Alia dan Gibran dipersilakan. Terima kasih kepada Heltian. Situation analysis akan dibacakan oleh saya dan Gibran. Situation analysis dibagi terdapat beberapa poin. Pemasaran suatu perusahaan berusaha keras memanfaatkan media ruang luar dengan cara yang unik, agar masyarakat yang kebetulan melihatnya langsung memberikan perhatian dan diharapkan menjadi viral. Dan word of mouth karena dianggap berani berpikir secara out of the box. Beberapa masyarakat Jakarta yang cerdas mungkin tidak akan berpikir kampanye pemasaran tersebut akan berpotensi membawa dampak negatif secara luas. Namun, terdapat beberapa golongan masyarakat yang dapat terpengaruh oleh iklan tersebut, menyamakan materi kampanye politik dengan komersial. Riding the moment. Salah satu strategi jitu pemasaran, namun tidak semua momen bisa ditunggangi. Setiap negara punya kondisi yang berbeda, sehingga jangan sampai terjadi kesalahan, karena dapat menyentuh hal sensitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gibran. Yang keempat, riding the moment. Salah satu strategi jitu pemasaran, namun tidak semua momen bisa ditunggangi. Setiap negara punya kondisi yang berbeda sehingga jangan sampai terjadi kesalahan karena dapat menyentuh hal sensitif. Kreativitas yang tidak peka terhadap isu sensitif, misalnya pada iklan Shopee, dengan menggunakan tokoh publik dari negara lain untuk menarik perhatian, karena dapat berdampak kepada anak-anak karena mempertontonkan sekelompok yang menggunakan pakaian jauh dari cerminan nilai Pancasila. Yang kelima, kondisi di Indonesia sangat berbeda, seperti di Amerika karena isu ras masih menjadi masalah besar di negara tersebut. Yang keenam, manajemen perusahaan boleh saja diisi oleh orang asing, karena mungkin mereka bisa saja membawa ilmu namun kurang memahami kondisi nasional dan kearifan lokal. Yang terakhir, bangsa Indonesia dituntut untuk secara kreatif dan inovatif, dan juga wajib mencerdaskan sesama anak bangsa, bukan hanya sekadar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melalui kampanye pemasaran yang sukses dan menjadi pembicara, atau bahkan hanya prinsip yang penting viral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Ilma. Baik, terima kasih kepada Gibran. Selanjutnya problem analisis akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, beberapa lalu publik diramaikan dengan konten Gojek di media sosial yang diindikasikan mendukung LGBT. Postingan tersebut kemudian menuai respon negatif dari masyarakat Indonesia. Sejumlah warganet kemudian mengutarakan kekecewaan mereka pada Gojek dengan memposting tulisan bertajuk uninstall Gojek. Yang kedua, Gojek dengan bangga mengklaim telah membajak poster pemilu di seluruh kota dengan menampilkan visual serupa dengan bentuk seolah-olah kampanye politik sejumlah tokoh yang sedang berlomba meraih dukungan masyarakat agar terpilih menjadi anggota legislatif. Yang seolah-olah Gojek menganggap remeh pesta demokrasi dengan menambah gaduh poster-poster iklan bertema politik. Yang ketiga, reading the moment menjadi salah satu strategi pemasaran yang tidak semua momen bisa ditunggangi. Bila digunakan di waktu yang tidak tepat, akan menjadi blunder karena menyentuh hal sensitif. Yang keempat, perusahaan kurang peka terhadap situasi kondisi nasional dan kearifan lokal. Yang kelima, kasus-kasus produk e-commerce yang menjadi viral karena penayangan iklannya dianggap kurang mendidik jauh dari cerminan Pancasila. Selanjutnya, decision analysis akan dijelaskan oleh Yudis. Oke, terima kasih Dede Ilma. Decision analysis akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Yang pertama, bagian pemasaran suatu perusahaan dituntut kreatif, inovatif, dan wajib mencerdaskan sesama anak bangsa, bukan hanya mengikuti orientasi dari sebuah bisnis yang sekedar mencari keuntungan. Sebanyak-banyaknya melalui kampanye pemasaran yang sukses dan menjadi pembicara atau bahkan hanya prinsip tanda kutip yang penting viral. Yang kedua, masyarakat itu harus tahu edukasi pentingnya demokrasi, pentingnya memilih calon yang tepat dan tidak menjadi golput. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Huda tentang potensial problem analisis. Terima kasih kepada Yudhistira Ahmad. Selanjutnya saya akan membacakan tentang potensial problem analisis. Yang pertama, perusahaan Gojek dikabarkan mendukung LGBT. Tentu masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan perusahaan tersebut dan jelas LGBT sendiri bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Masyarakat pun membuat postingan #uninstall Gojek. Yang kedua, Gojek dikatakan menganggap remeh pesta demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan membajak poster pemilu di seluruh kota, dengan menampilkan visual yang menggambarkan meraih dukungan masyarakat Indonesia, seolah-olah menganggap remeh pesta demokrasi ini. Masyarakat Indonesia pun merencanakan #uninstall Gojek. Yang ketiga, strategi reading the moment merupakan rancangan Gojek terhadap dunia industri saat sekarang ini. Sayangnya target ini dapat menimbulkan blunder terhadap Gojek itu sendiri. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak peka terhadap kearifan lokal, akibatnya masyarakat pun tidak tertarik dengan iklan yang ditayangkan. Kasus produk e-commerce yang viral tentang iklan yang tidak menjadi bumerang sendiri untuk perusahaan e-commerce tersebut. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anan. Persilakan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan tentang analisis kelompok 4 mengenai kasus ini. Sekiranya sekian dulu dari kelompok 4. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.